saya akan angkat kisah seorang Arab Badui namanya Abdullah di zaman tabi'in dulu. Lama, zaman generasi setelah sahabat. Kisah orang beriman sama Allah. Abdullah ini Bapak Ibu sekalian, duduk tinggal di kemah di padang pasir. Satu waktu itu dia lagi mau makan siang, lagi dihidangkan makan sama istrinya, dia mau makan. Tiba-tiba ada orang dari kejauhan naik kuda dengan kecepatan tinggi sampai debu semua berterbangan, teriak-teriak, "Wahai Abdullah, wahai Abdullah." Turun dari kudanya, debu semua berterbangan karena cepatnya buru-buru. Orang ini punya informasi penting. Begitu dia buka pintu kemahnya, kain kemahnya Abdullah, lalu dia bilang, "Wahai Abdullah." Abdullah baru masukkan makanan di mulutnya. "Anakmu baru saja mati, dibunuh orang." Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita makan, kemudian ada informasi anak kita mati. Ini sudah cukup buat shock sebenarnya. Bagaimana kalau dibunuh orang? Maka orang yang bawa informasi ini lihat dan sempat kaget. Abdullah tidak marah, tidak emosi, tidak kaget. Dia berhentikan kunyahan mulutnya, lalu dia mengucapkan satu kalimat, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Titik. Lalu Abdullah kembali makan. Orang yang bawa informasi ini penasaran nih. Mungkin Abdullah belum dengar nih, ini informasi anaknya mati, kok masih bisa punya makanan? Dia ulangi, "Wahai Abdullah, anakmu mati ditusuk orang." Abdullah sama saja berhenti kunyahan mulutnya. Dia lihat ke orang itu, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Terus dia kembali kunyah lagi makanannya. Orang ini kena penasaran, dia bilang, dia ulang yang 3 kali. Dia belum yakin Abdullah ngerti nggak ini. Dia bilang, "Demi Allah, wahai Abdullah," dia sumpah, "saya melihat seseorang pegang pisau, tusuk dada anakmu, berdarah, mati." Nggak ada lagi yang lebih jelas dari itu. Ternyata Abdullah sama saja. Dia berhentiin kunyahan mulutnya. Dia mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu dia kembali kunyah makanannya. Orang itu karena penasaran, dia bilang, "Wahai Abdullah, demi Allah yang saya bayangkan tadi, Anda akan kaget, panik, Anda akan membongkar makanan di depan Anda ini dibuang, dan Anda segera mencari pembunuh anak Anda dan balas dendam." Itu normal, manusiawi, gitu. Maka Abdullah, Bapak Ibu sekalian, mendudukkan orang itu. "Duduklah." Ini dalam kondisi anaknya mati ditusuk orang. Perhatikan, dia bilang, "Duduklah." Lalu dia nasihati orang itu. Apa yang dia bilang? "Wahai saudaraku, anakku mati bukan karena kasus ditusuk orang itu, tapi karena ajalnya sudah datang. Kami adalah sekelompok orang yang beriman kepada Allah, dan Allah Tuhan kami sudah menyampaikan kalau ajal datang pasti mati." Dan ini perlu Bapak Ibu tahu ya, konsep dasar dalam kehidupan kita dan agama kita ini, tidak akan meninggal seseorang kalau ajalnya belum datang. Berapa banyak orang sakit stroke 10 tahun tidak mati-mati karena belum datang ajalnya. Berapa banyak orang yang tabrakan mobil masih bisa selamat. Dan berapa banyak orang yang keluar dalam kondisi sehat, seorang olahragawan, bahkan tidak asing lagi di YouTube sekarang cuplikan, ada orang lagi main bola, mati. Nggak ada apa-apa, sehat, olahragawan. Maka yang membuat orang mati itu karena ajal.